Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunizar dengan NIM 1802118. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah desain program parenting yang dosen pengampunya adalah Ibu Lina Amelia MPD. Yang pertama yaitu yang saya dapatkan dari video pertama yaitu cara mendidik anak. Di mana mendidik anak bukan hanya pada saat anak setelah lahir ke dunia, tetapi juga pada saat anak masih di dalam kandungan. Mendidiknya yaitu dengan cara kita mengajak anak untuk berbicara melalui kita berbicara dengan anak, dan pada dasarnya itu anak sudah mendengar apa yang kita ucapkan, karena anak usia dini walaupun dia masih dalam kandungan tetapi dia juga telah bisa mendengar. Yang selanjutnya itu ada mendidik anak dalam beribadah maupun dalam menunjang cita-citanya itu juga harus didasari oleh ilmu. Dan apabila kita sebagai orang tua tidak cukup ilmu, baik itu dalam beribadah maupun dalam menunjang pendidikan si anak, maka kita boleh memfasilitasi anak, yaitu guru di sekitar kita bisa dalam beribadah taat beribadah, saleh, dan juga dia pintar dalam ilmu pendidikan begitu. Yang kedua yaitu yang saya dapatkan dari video kedua adalah tata cara mendidik anak dalam teknologi digital, di mana kita sebagai orang tua dalam mendidik anak di era digital ini harus pandai-pandai atau pintar-pintar memilah atau memilih apa saja yang boleh diberikan kepada anak. Adapun tugas orang tua dalam mendidik anak di era digital ini yaitu yang pertama, kita harus membimbing cara penggunaan teknologi digital, atau salah satunya yang bisa kita kenal yaitu yang biasa kita kenal adalah gadget. Kita harus mengetahui dulu cara penggunaan gadget tersebut. Yang kedua, mengenalkan konten digital, apa saja yang boleh dilihat atau digunakan oleh anak dan apa saja yang tidak boleh digunakan oleh anak. Jadi kita harus mengenal dulu konten digital yang baik bagi anak dan juga konten digital yang kurang baik buat anak gitu. Dan adapun 5 cara dalam mengasuh anak itu di era digital, yaitu yang pertama, kita menambah pengetahuan mengenai teknologi digital. Yang kedua, kita mengetahui resiko dari teknologi digital bila diperkenalkan kepada anak. Yang ketiga itu kita harus membimbing anak pada saat anak menggunakan teknologi digital, baik itu televisi ataupun gadget. Yang keempat, kita harus menyepakati kepada anak waktu atau durasi dalam penggunaan teknologi digital itu, yaitu pengalihan kita dari anak yang suka, misalnya anak mungkin sudah terpengaruhi oleh teknologi digital, bagaimana kita mengalihkan anak bisa ke permainan lain mungkin. Jadi kita harus merancang aktivitas yang bisa membuat anak itu senang, sehingga anak tidak memerlukan teknologi digital untuk proses perkembangannya. Pun yang saya dapatkan dari video ketiga yaitu hypnoparenting, mendidik anak dengan hipotesis, di mana ada sebagian orang tua itu keliru dalam mendidik anak, dan ada juga sebagian orang tua ini yang langsung bisa dalam mendidik anak. Karena pada dasarnya itu sifat anak semuanya pintar, tetapi gimana kita sebagai orang tua bisa memfasilitasi dan juga bisa menggunakan pola pikir kita untuk membuat anak ini berkembang sesuai dengan yang dia harapkan, dan juga dapat mengembangkan potensi yang miliki. Jadi pada saat kita mendidik anak ini kita sebagai guru atau orang tua jangan pernah mengatakan anak itu bodoh, karena pada dasarnya itu anak bisa merekam apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Jadi apabila kita berkata jelek kepada anak tersebut, maka anak tersebut akan down atau tertekan. Jadi dengan demikian dia pun tidak bisa mengembangkan potensinya karena dia merasa tidak bisa ataupun
tidak pintar dalam hal pengetahuan dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua atau guru harus bijak dan juga harus pintar dalam memberikan pendidikan kepada anak atau memberikan bimbingan kepada anak tanpa harus menjatuhkan si anak. Cukup sekian penjelasan saya terhadap tugas final mata kuliah desain program parenting. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.